menanggapi materi saya persilakan. Perkenalkan, salah satu dan paling keterbatasan sumber belajar terhadap kualitas pembelajaran di sekolah dasar adalah fondasi intelektual. Karakter dan kemampuan dasar siswa dibentuk oleh pendidik. Pendidikan sebagai tahap awal. Pendidikan formal sekolah dasar memikul beban berat untuk memastikan semua siswa menerima pembelajaran yang berkualitas tinggi, terarah, ketersediaan dan ketercukupan sumber daya adalah salah satunya. Banyak aspek yang memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pembelajaran ketika dilaksanakan proses pembelajaran, berisiko tidak menjadi efektif dan gagal mencapai tujuan pendidikan nasional tanpa adanya dukungan sumber daya yang tidak memadai. Yang berikut adalah situasi intelektual menunjukkan bahwa banyak sekolah dasar di Indonesia, terutama yang berlokasi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggi, masih menghadapi berbagai kedalaman yang signifikan di sejumlah bidang seperti gedung sekolah, ruang kelas yang tidak memadai, tidak memiliki perpustakaan dan laboratorium merupakan contoh. Infrastruktur fisik yang seringkali tidak memadai, bahkan banyak sekolah yang masih belum memiliki meja dan kursi atau menggunakan sumber daya belajar yang tidak mengikuti perkembangan kurikulum. Keterbatasan teknologi juga menjadi penghalang lain, terutama dalam memenuhi harapan pendidikan di abad 21 yang sangat menekankan literasi digital. Berikut pembahasan. Tidak hanya terjadi pada aspek fisik, keterbatasan mempengaruhi sumber daya manusia, khususnya guru. Jumlah guru yang profesional dan berpendidikan masih sangat kurang banyak di sekolah dasar, terutama di daerah pedesaan. Kesenjangan kualitas pembelajaran antar daerah semakin besar akibat ketidakseimbangan rasio guru dan murid, pelatihan yang tidak teratur, dan distribusi guru yang tidak merata. Hal ini berdampak pada tidak adanya strategi pembelajaran yang beragam dan tidak sesuai dengan kualitas siswa serta dengannya motivasi siswa untuk belajar. Namun kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh pertimbangan keuangan. Sulit bagi sekolah dengan dana opsional yang terbatas untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang kreatif, menawarkan sumber daya pembelajaran yang interaktif, atau mengundang ahli dari luar. Karena kendala manajemen dan penguasaan, program bantuan pemerintah seperti bantuan opsional sekolah seperti dana BOS seringkali tidak diimplementasikan dan dimanfaatkan secara maksimal di tingkat sekolah dasar. Yang berikut faktor-faktor dampak sumber daya belajar. Salah satu faktor terutama yang secara signifikan mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah dasar adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas. Fasilitas dasar seperti yang ruang kelas yang tidak layak, alat bantu belajar, perpustakaan, dan akses terbatas ke teknologi pendidikan masih kurang layak di sekolah dasar, terutama yang berada di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, dan kenyamanan dalam fokus siswa selama proses belajar mengajar tidak diragukan lagi dipengaruhi oleh kondisi fisik sekolah yang buruk. Menurut Sari dan Wibowo 2020, guru merasakan kesulitan untuk merupakan sebagai strategi pembelajaran yang menarik karena keterbatasan ruang kelas yang kecil dan kurang sumber belajar yang interaktif. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa secara umum. Berikut kesimpulan. Baik,
sekian dari hasil penyampaian materi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman kelompok lain bisa bertanya atau ada yang belum kami bisa bertanya. Waktu yang kami berikan 5 menit untuk menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, baik, saya akan bertanya kepada kelompok 8 yang memberi pertanyaan. Jelaskan dampak positif dan negatif jika tidak tepat memilih sumber belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara penanya. Di sini kami meminta 3 menit untuk mencari jawaban atau berdiskusi tentang materi kami. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. 5 tentang jelaskan dampak positif dan negatif jika tidak tepat memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar berdampak positif karena dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar, mempermudah pemahaman materi serta membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, sumber belajar juga membuat pembelajaran lebih efektif, efisien, dan luas karena bisa berasal dari berbagai bentuk seperti orang, lingkungan, media, dan pengalaman belajar. Sekian dari hasil jawaban kami. Untuk saudara penanya, ada yang masih kurang atau ada yang bisa disampaikan? Pas. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya, kami persilakan. Pas. Atau ada saran, kritikan terkait presentasi kami? Pas. Baik, kalau tidak ada, di sini kami kelompok 3 menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oh maaf, di sini kami akan mengambil kesimpulan tentang pembelajaran kami hari ini, yaitu kualitas pembelajaran di sekolah dasar sangat mempengaruhi oleh kurangnya sumber daya, termasuk infrastruktur dan fasilitas, kualitas dan ketersediaan guru, serta keuangan. Fasilitas yang tidak memadai membuat pembelajaran menjadi kurang menarik dan menyenangkan. Kurang menarik dan menyenangkan dan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama secara sinergis. Hal ini, masyarakat cukup berperan peraturan perundang-undangan yang tepat. Baik, demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.